pun istiqomah sareng pun dipun menggunakan pengawasan yang cukup lama. Saya sejak masih timur sampai menjelang barat ini tadi berlangsung. Karena dulu karena aktivitasnya di Kecamatan Pasariwan, kalau Sabana Kota Bingawan. Yen C66 jamaah nggih dinas C66 timur. Pun ajeng pensiun ya sudah menjelang ke sana ya. Masuk timur terus. Tapi insyaallah dipun kina taat oleh Allah binjing teng akhirat bakat dadi nom nah. Ayu-ayu banget. Ya bagus ya. Jadi jengden ora bakal ngrasake kosong. Surga Allah Taala enak coba enak tok. Tok itu enak. Orang partai lorong. Nanti juga beberapa lorong tuh. Arek gereng yo piye? Gereng lorong tuh. Ini pun buat ngerasa ke intinya pun saya alhamdulillah mungkin istiqomah. Dia atas kita kabudut Allah. Tinggi ini kan kita tuju kekuatan umat Allah itu kan kita tuju kekuatan yang tak sebentuk kekuatannya apa? Kekuatan ini untuk orang. Nah, ciri ibadah yang diterima Allah. Ciri-ciri ibadah yang diterima Allah. Ibu yang saya hormati, kita memang tidak surah Al-Jin ya. 14 sampai 16. Contoh surat Jin. Entah ya. Buka deh. Pengantin maus. Buka we ora yo. Manawi ibu telepon kados ana sederek sing iki lho Bu sing Dewan Jus mawon. Mesti kuwata. Dina sak jus. Iku nek pengantin itu yo doya kancane tenan. Dilaporkan nak sana kok kondisi satu pekan ada 2 tempat sekali grup keluarga kalau motivasi itu ya sebenarnya udah ya ayo diwaca mesti kekuatan ini mungkin terus ya istilah pun apa ya berikhtiar supaya kita bisa dekat kepada Allah dengan baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran nanti akan terbaca oleh Allah dawuh temrikan nika dipun ngendikaken enten sing pun kebuka tapi dipun was 14 15 16 ngaji bareng-bareng ya.
surat 72. Surat 72. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Terus sebenarnya wa ammal qasituna fakanu bi jahannama khataba wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Oh, sampai 16. 14, 16. Dan adapun dan di antara kami ada yang orang taat dan di antara kami ada yang Islam yang taat, ada yang menyimpang, ada yang taat, ada yang menyimpang. Terus yang tentunya itu nanti serang ngoten, nak ditonton, diteropong ngoten. Tentunya kan luas ya. Luas niku tentunya kok jadi luasnya tenanan. Mungguing awake dhewe. Tapi di mata Allah ya enggak luas ya seperti ukuran dunia. Tentunya bumi itu yang dihuni sekian miliar manusia dari sekian pulau, sekian benua, gitu. Benua ada 5 benua itu yang dihuni sekian miliar manusia itu teropong ngoten, kita Allah melihat seperangan do taat, seperangan boten taat. Seperangan do nyimpang, seperangan boten nyimpang. Nyimpang saking napa iku saking kebenaran. Kebenaran. Nyimpang dari yang hak. Ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Ada yang memilih jalan yang lurus, ada memilih jalan yang bengkok. Bahkan jalan yang tidak sampai kepada kemuliaan. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Jadi sapa sing taat marang insun Allah, mongko dheweke iku bener-bener milih jalan sing lurus. Tinggal enten sing milih jalan lurus, jalan yang enggak nyimpang, yang enggak nyimpang adalah jalan apa jalannya Allah itu ad-dinul Islam. Ya ad-din Islam. Yang lain bagi mereka ngomong bahwa itu kan namanya masing-masing orang memiliki keyakinan yang enggak sehingga diwastani lakum dinukum waliyadin. Tapi ada wong kesankan wong sing ora marang kebenaran yang jalan yang tidak lurus. Ada pun orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Jadi mungkin awake dhewe Bu, mungkin mereka kita nggak akan bahas ya. Karena mereka juga punya keyakinan. Mereka punya keyakinan, ya Mbak. Mereka juga nggak yakin dengan keyakinan kita. Dalam kita hidup bermasyarakat, bernegara di Indonesia, ya kita saling memahami, ya. Saling memahami dalam artian masing-masing punya keyakinan.
Kalau keyakinan kita sekarang Muslim yang mengaku yang benar ya Islam kita, agama kita. Terus bagi mereka ya agama mereka. Tapi sampaikan ada pun orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Yang orang yang tidak taat, yang kufur, ingkar kepada Allah itu menjadi bahan api neraka. Yang tidak percaya ya nggak percaya ya. Nggak percaya akhirat itu ya nggak akan menerima ya. Ditempuh. Ya itu nggak bisa memaksakan. Sejak dulu pun ada yang namanya ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang sujud, ada yang tidak sujud. Masih nggak teke, masih nggak teke. Allah sudah menurunkan tuntunan sampai kepada para utusan, para nabi diteruskan sampai para nabi terakhir, Nabi Rasulullah, diteruskan para sahabat-sahabat, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai pada kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kekhalifahan yang menjelang keruntuhan peradaban Islam yaitu di Turki. Itu baru mulai kebangkitan kembali kaitan dengan mengapa kaum muslimin ini kok seakan-akan banyak tapi tidak memiliki kekuatan yang bisa mengatur peradaban. Kalah dengan peradaban yang peradaban itu kadang-kadang berhadapan dengan kita sebagai kaum muslimin, karena contohnya dalam pergaulan, dalam konteks Islam akan diatur pergaulan itu ya. Misalnya dalam hal pernikahan, dalam hal senang antara laki perempuan kan diatur, bukan membuat diatur agar supaya tertib tertata gitu kan. Kalau nggak tertata ya tidak ada bedanya dengan dalam hal misalkan nikah itu ya. Mau ditata diatur kan bedanya kalau liane ini uang ditata ada kalau kita dia sudah menjadi lembaga negara ya yang akan berlakunya itu kalau di catatan KUA kan nikah. Nah kalau enggak ya berarti kan enggak ada nikah, enggak ada akad nikah ya ngerti dia anak dia anak sewenang dalam hal untuk angka tuka was tuka kita rentetan untuk menjadi kehalalan itu kan bagi mereka yang tidak taat nggak akan digatak ya itu seneng ya seneng ya ya ini atau kayak ini apa namanya peraturan tentang itu loh di peraturan tentang pendidikan ya ada yang dikritisi lah dalam artian agar supaya bukan hanya dikatakan enggak pas itu kalau tidak sama suka gitu kan ada unsur pemaksaan itu baru namanya kena bisa dituntut gitu misalkan. Tapi kalau suka sama suka dalam pendidikan ya, ini kan dijadikan dikritisi oleh pasukan masyarakat ya. Ya suka berarti kan nggak masalah gitu kan. Mahasiswa dia pelecehan karena misalkan diciwel nggak rela protes gitu kan. Ya sudah nggak protes kan sama suka berarti nggak tertentu hukum. Nah kalau protes harus namanya kan dalam konteks untuk akhlak mulia ya, yang tentunya akan mengadakan nilai-nilai ketimuran ya, nilai-nilai bukan jadi perhatian ya. Nah, ini mengambil jalan yang nggak lurus itu ya jalan yang isfokoe ya, tidak memikirkan apa namanya tuntunan yang agama ya. Maka kalau kita perhatikan Islam itu sebenarnya
bangsa kita sangat mengedepankan nilai keagamaan yang luar biasa sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Dengan mang tingali mang pika sini Pancasila itu pertama apa? Tuhan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan, keadilan kan begitu. Ini sangat mengambil nilai yang agama yang luar biasa. Dan bahkan semua agama gitu mentinggali kita sekarang Muslim ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Satu tauhid dan itu adalah hadiah dari bukan hadiah, itu adalah untuk bangsa bukan untuk kelompok, untuk bangsa bahwa karena yang memperjuangkan itu ya di dalam panitia itu kan ada satu atau berapa ya yang tidak sama Muslim, tapi kan tetap dirangkul agar saya bisa menjadi apa namanya perjalanannya bangsa itu akan berjalan dengan baik-baik. Kembali semati. Jadi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu yang kita adalah artinya Islam itu kebenaran. Yang kita yakin itu kebenaran. Ibu-ibu sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, haji, umroh, nanti segera buka ya. Terus puasa, apalagi mencari ilmu, didik anak, taat suami, itu kan tuntunan kebenaran. Ya, benar ya tidak, sholat itu berarti bengkok, kan? Nah, dalam konteks akhlak harus berbakti kepada orang tua, itu tuntunan ya. Maka mereka menjadi kalau tidak taat, ya, menyimpang menjadi kayu bakar neraka. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan di lurus ya, berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam saya. Sapa wonge sing dheweke tetep lakune kenceng lurus di atas jalan ad-din Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Jadi yakin bagi hormati kita seorang Muslim harus yakin jangan sampai kita ragu. Sebab alamnya akan memberi suatu rezeki yang luar biasa. Kita luar biasa. Kajian ayat 14 dan 16. Nah, kembali ya, jangan lupa adalah bagaimana akan senantiasa untuk berada dalam agama Allah. Kita akan senantiasa untuk sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah sampai kapan ibadah kita ini kepada Allah? Sampai nyawa merenggut kita, ya. Sampai Allah memanggil kita. Kapan? Rasa kemerusuh. Yang disiapkan. Kemerusuh jadi nggak enak. Yang jelas sampun kata rintang-rintang konco-konco sing sampun rumi ini ya kan, dengan kasus yang kemarin cukup tinggi ya, kasus COVID kemarin banyak yang berjatuhan. Maka nanti kalau nggak ada arah melintang gitu mungkin berarti Milad Muhammadiyah ada Solo yang berarti pengajian abad sekaligus untuk memberi apalah semangat keluarga yang ditinggal, ya, keluarga yang kemarin ya, yang berjuang untuk Allah di Muhammadiyah. Kalau ngisi kalau ya mungkin buku pernah di sini juga ya, di tempat Bekti, ya, kan tadi tempat timur kan, mulai Pak Khairon, boleh nanti di sini. Pak Tenang, ini tidak senang. Terus komentar kami kok Pak Musli, terus pengwakaf ini kok Pak Mujahid, yang Magelar itu yang di DPR itu. Banyak lagi ya. Kemarin itu Pak Amin Junedi, ini ada kenal dosen UNS yang PKU. Ya itulah gambar sampai Allah memanggil kita semua.
bentuknya macam-macam Allah model. Kalau di medsos heboh nih keluarga satu suami istri ya, anak kecil ya, supire ngantuk sejenak ya, tidur sejenak, akhirnya nabrak suami istri masih kecil dan selamat ya. Orang tuanya yang itulah Allah yang tahu. Mulai bahasa jojume, jojume. Maka Allah yang tahu. Terus sesungguhnya untuk soal kahfi, Al-Kahfi ayat 110. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Nabi yang diwahyukan padaku, wahyu ya, Nabi. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Tuhan kita itu esa. Satu ya satu. Bukan 1, 3, 4. Tapi satu. Itu Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ya, malai panjang mas surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Siapa Allah? Allahus samad. Allahus samad. Artinya Allah tempat bergantung. Jadi kita senantiasa bergantungnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau nanti kita ketergantungan kepada selain Allah, ya nak masih kuat. Semakin melalui akan berakhir. Bergantung kepada kayu besar. Kayu besar keropos, ambruk. Ya, bergantung kepada tembok besar. Gempa bumi, ambruk. Bergantung kepada seseorang yang kuat. Berkuasa, kuat, pengaruh luar biasa, ditopeh. Yang itu dari geni, anggap dari abad. Ya nak cek kuasa. Mana pensiun? Ya tak? Bisa dipengaruh. Nggak akan mampu untuk bisa melindungi diri aja nggak bisa melindungi. Oke lah masih duit juga bla bla bla. Ya nak sehat, nak loro, gering-gering. Oh gering-gering so masih bisa lu. Ya nak jauh, nak mati. Maka itulah terus ke sana. Kalau kepada Allah, dunia akhirat. Kita jangan berpikir di mana zatnya, tapi pikirlah kita ini, pikirlah alam semesta ini akan mampu kita memahamkan bahwa alamnya ada yang mencipta, gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan hati kita, luruskan semangat kita, ya, luruskan niat kita bahwa Allah lah yang menjadi tempat kita bergantung. Allahus Samad. Allah wahad, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kalau kepada orang tua, ya lah jauh rep. Mengiyo bakale arek ora urip. Itulah manusia. Maka kalau Allah di akhirat, dan besok kalau sudah dikembalikan, semua akan kembali ke Allah lagi ya, dan besok tidak ada kematian lagi ya, akan menerima balasan dari Allah. Jadi besok langsung nggak ada lagi hidup lagi seperti ya lainnya kehidupan yang sebenarnya besok itu ya, nanti di masa di akhirat ya akan mati lagi, sudah dikumpulkan, akan dikumpulkan oleh Allah ya, dikumpulkan Allah Ta'ala. Itu sing percaya, sing percaya apa ya tadi di masa arep mati diri keneh apa ya iso. Piye carane? Aja mikir piye carane, kuwi sudah Allah yang ngatur kok. Kalau kita bercarane ya enggak nyampe. Mau sampai botak entek rambutnya nanti mentereng botak kae ra mungkin bakae. Itu adalah ranahnya ranah Allah ya. Adalah kekuasaan Allah.
Allah saja bisa mampu menghidupkan yang belum ada, dia ada ya. Nah, ini ada unsurnya kalau di suraure mati nangkono balungnya ya, nangkono itu ya. Allah sangat mudah untuk itu. Karena Allah maha kuasa, maha pencipta, ngatur alam semesta. Kalau kita tuh makhluk lemah. Seperti hanya kita membuat apa itu kan kekuasaan yang membuat. Mau dibanting, dikeplek, atau dikoni talase, ya toh bisa. Tergantung yang berkuasa, yang itu ada Allah Ta'ala. Nah, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Allah Kafi ini kok 10 ya. Wong sapa wong sing ngarep-ngarep mengkone bakal ketemu atau bertemu Allah Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah. Pengen jumlah Allah niku syaratnya wonten sing dikatakan wonten soal kafi dalam mengerjakan amal soleh dan jangan yang mempersekutukan. Sekutu siapa? Mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Hanya murni ya, kalau nanti mempersekutukan ya kepada Allah ya sulit untuk diampuni. Maka yang dihindarkan ibu-ibu untuk memurnikan hati kita itu jangan sampai ada satu titik pun kita memiliki untuk menyekutukan Allah. Jadi memang hati-hati betul kalau nggak berusaha ibu-ibu untuk ini agar betul-betul menjadi ya bersih ya dalam peribadahan kita kepada Allah. Dalam unsur-unsur yang lain gitu loh. Misalkan ini sering disebut kadang-kadang kita mengingatkan ya. Wong berobat itu ya ikhtiar dibolehkan, disyariatkan dibolehkan. Namanya berobat, sakit kan berobat. Kalau sakit nggak berobat, boleh dilakukan kalau mati awal. Begitu. Itu untuk ikhtiar secara lahiriah, secara batin dungo. Tapi keyakinan bagi kita berobat ke mana itu pun hanya ikhtiar. Penentu sehat minum obat itu ikhtiar. Penentu sehat Allah. Jadi ngantos jadi penentu sehat. Ini hanya asbab ya, hanya sarana untuk sehat. Tapi penentu sehat itu Allah. Kalau naik dokter nih teng rumah sakit itu biasanya kalau sudah sampai ya mendekati itu kan di situ. Karena saya juga sama simbok gitu. Kalau ini sudah obat sudah kita masukkan semua, secara medis sudah masukkan, tinggal tunggu ya, tinggal tunggu. Keluarga pun ditulis sedereng, kita keluarga nih waduh, jadi ditelok karena ICU ditelok. Niki anu nggih berapa keluarganya yang bla dikumpulkan ini secara medis sudah dimasuk semua obatnya ya nanti kita serahkan kepada Allah kita sudah kan biasa gitu ya sudah itu namanya kan hanya ikhtiar yang ikhtiar secara medis tapi kalau yang penentu itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman yang itu kan juga sudah berikhtiar tapi Allah juga ibadah baik menegakkan sesungguhnya menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lalu dalam hal bentuknya seperti apa bentuknya ya? Islam menika sang imam Muslim ketika akan Rasulullah sabda Islam itu dibangun di atas 5 tonggak beribadah kepada Allah dan mengingkari beribadah kepada selain Allah, mengingkari beribadah dan selain Allah. Ibadahnya Allah yang lain diingkari.
Sampai malah oh ya kudu melu ya jenenge ngene enggak harus kepada Allah. Nanti kalau Allah ya tuh ya melu berarti namanya menyekutukan. Sholat iya, tapi isih gane gawe kembang nang ngarep omah kono ana tuyul dodolan rene ya. Itu ya enggak begitu ya, jangan begitu. Ya kepada Allah. Nanti ini kan udah kehendak Allah hilang ya hilang ya tanda digaduh-gaduh ke. Gaduh-gaduh akhirnya salah ya. Malah dosa kok. Ya, gitu ya. Beribadah padanya. Menegakkan sholat. Ini bentuk ibadahnya menegakkan sholat. Membayar zakat. Ini yang wajib-wajib. Nanti yang sunnah naik zakat wajib. Zakat nafas ya, zakat fitrah ya, zakat mal harta. Ya itu kalau sudah sampai satu nisab. Kalau sudah dikerjakan apalagi yang lebih agar supaya lebih hebat. Ya, infak sedekah. Yang sunnah ya. Yang antara kiriman penghiyaan itu tapi apa namanya satu pengajian terusap itu jadi naik wong mati niku nak teng kubur nika ibu ya, pengen mulih iya iso nggih ketika ngapa pengen mulih nang dunya meneh aku arep sedekah dadi ora arep salat poso kaji umroh mboten ning arep ternyata luar biasa efek sedekah sampai dirasakan nanti kalau pakai kita menghadap Allah. Ini apa yang diwajibkan bentuknya ibadah itu ya. Zakat itu bentuk ibadah, haji juga bentuk ibadah. Nah, ini untuk haji ini sekian tahun ya diundur ibu ya. Kalau niku pun manase diundur nih. Kemudian pun data dundurnya ya karena kondisi pandemi COVID-19 ini Solo level 2 informasi dari kemarin Solo level 2 yang meleveli siapa ya gugus COVID ya yang tugas itu karena sekolah sampai sekarang itu masih masuk tatap muka separuh separuh online, separuh tatap muka. Jadi guru itu saya yang klieng rasanya mulang. Arang piye? Mulang nang harapan, mulang nang omah. Itu nang harapan tatap muka, yang mulang sing nang omah. Sing nang tatap muka wae pengaruh dari sekian tahun itu kan do online nang gitu. Jadi efek dari online itu juga mempengaruhi bagaimana membentuk semangat untuk aktif itu semangat untuk karakter itu juga tidak mudah. Ini apa terus mutung kamu ulang aku ya wis. Jadi terus yang ulang sapa? Udah sepati dhewe, udah sekolah online. Itulah gambarnya lah ya. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji, puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu bentuk ibadah kita ya. Baik. Enggak boleh. Oke, nanti karo bagus ya. Pokoknya ampun awalnya mana. Jam berapa? Jam itu gitu. Wow, gawe tok mangkat pamit. Assalamualaikum, salam. Ngajian kamu. Itu jam 6. Pun iki ciri ibadah yang dikabulke ya. Yang dikabulkan cirinya. Pertama ar-roja. Ibadah dengan bahasa ar-roja. Ar-roja itu harapan. Jadi sholat, puasa, sedekah, haji, zakat itu punya harapan. Harapannya kepada Allah ya. Harapan. Jadi seorang muslim itu harus mengharapkan harapan yang kuat, harapan yang mantap, harapan yang perlu diinginkan yang sangat membara, mengharap. Kaya arep untuk bojoke lho.
di sing gelem karo aku. Karo kae tembung mo. Kae tembung ora gelem. Kae mbok menawa gelem ora gelem. Ini yang sosak solo orang sing gelem. Mengharap ya. Mengharap. Memiliki harapan agar dirinya menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Mengharap yang dekat dengan Allah. Kita mengharap yang bisa dekat kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, dekat kepada Allah. Nah, dan harapan kelak dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Jadi harapannya bisa dekat Allah dan besok bisa ketemu Allah. Itu harapan arojak namanya. Maka setiap saat dia berpikir dan berpikir agar supaya kita itu dekat kepada dekat padahal insya Allah kita tuh merasa nggak ada apa ya takut piye nak eran duwe takut piye apa anak iki sudah gede untuk bojo orang ngono ya kan biasa nih kita ngrasake bahwa saya dadi besan karo aku tuh iya kan tahu-tahukin itu tahu-tahukin sehingga kalau benar ngisi loh teman anakku ki 5 siji wis anak. Yang pertama ini yo ora nyong kan Pak Bibel kali Pak. Oh yang kenal ya kali Pak Samsudin ini. Temenan Pak seperti ini. Bel ketemu bel aku apa kok sering salah nih Samsudin niku Samsudin kanca kula sing serengan niku. Sing juragan niku. Opingnya kan niku anak kono pejabat, oping. Pak Bet tak honge wae boleh siji niki lho. Ngapunten Mbak niki lan sambung mboten apa-apa. Ya ngebel. Ngebel niku piye anu yo besanan. Tenan apa ora wetenge. Mbok monggo mbok dadi dalane. Dipetokke ngobrol-ngobrol niku dadi dalane. Istilahnya napa jenenge Gus Salah sing ngatur nggih. Nah niki Jokoku teng Jakarta niki nggawa wonten teng badhe kepengin. Mantu. Mantu ya. Sing putih sing kuliah. Oke lah. Wah, itu hanya selingan ya. Wa nusra al-kabut ayat 5 adawo. Billahi minan syaitan rajim maka yarjuliqa Allahi fa inna Allah la'at wa was-sami'ul alim. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dialah pasti datang. Pasti sampai. Pasti yang dilalui manusia apa besok akan dipertemukan di yaumul mahsyar. Itu janji Allah pasti akan dilaksanakan oleh Allah, dikumpulkan semua. Nasa menungso semono bane bahasane jadi siji. Lah kira-kira bayangane piye nyawa teng crumut ya. Masya Allah, ya Allah. Kalau bayangke rikala teng nika teng Jamarot ya, teng Jamarot, teng Mina teng Jamarot kan do mlaku. Udahlah jenenge menungso kaya lautan nika Allah mikir ya Allah. Bayangke sok nang kaya ngopo nang kono. Nek teng Arafah kan tertindak-tindak. Boten patihan nggih teng Arafah kan ditindak-tindak. Ada nama sing di maktab-maktab ngene. Tidak di boten ngono panas banget. Nyata saat apa istilah melontar jumlah itu kan mlaku, jualane ombokan niku. Niku dadi siji ya. Ah ya Allah sambayangke sok kek kaya ngopo nang kono ya Allah. Maka ulama kiai Ahmad itu kan silakan mewasiati awake dhewe. Dan ngarep kono kuwi bahaya besar.
bisa selamat dan tidak selamat, jadi kan bayar di mana apa? Di akhirat besok. Nah, itu yang pertama. Orang gagal. Ya apa terserah, ini nama hidayah kok. Hidayah itu akan datang, akan didapat siapa yang mau berusaha, akan diterima gitu ya, hidayah Allah. Nah, yang kedua, agar diterima oleh Allah, rasa hub, cinta. Selain beriman yang harus dimiliki manusia yang melaksanakan ibadah adalah rasa cinta. Cinta kepada Sang Khalik. Cinta kepada Sang Khalik pencipta. Rasa cinta yang menumbuhkan girah. Ya, rasa cinta itu menumbuhkan girah. Karena cinta kepada Allah maka dilaksanakan dengan penuh kesungguhan ya dalam hal taat kita, salat kita sungguh-sungguh ya, puasa kita ya sungguh-sungguh, nanti ada semangat hati ya yang sungguh-sungguh hanya untuk Allah, ketaatan kita sungguh-sungguh karena merasa cinta kepada Allah, berbakti kepada kedua orang kita yang sungguh-sungguh. Itu umpama untuk amanah ya bukan kewajiban wong tuane wis tuwa, ya. Wong tuwa wis tuwa, wis ora iso jamane kaya enom neh, mlaku wis nganggo alat, ya kan lumayan nek ngeten iki. Ya. Anu sithik ngleyang ambul brok, gitu. Ngerti-ngerti nguyuh wis wis tuwa. Arep mangan kae ya dadak nek entuk anton niku ya dirasa cinta kepada Allah ya semangat dilayani orang tua. Ya. Kalau ini ya nesong ya. Yang mutusi ya pokoknya lah gitu ya. Jadi kalau di wong tua kok rasa nang swargane berarti ya menyanyiakan ya. Bisa waktu rung openi ke ya rung rasake. Ning mangkas openi ya ngrasake. Ngrasake ada berusaha kemenuk ke nek kadang-kadang jenengan akeh kan ana sing gaten sing ora gaten iki ya. Ana sing blas ra nguk ya nek. Nek kok ke ora ya nek nesu. Kene ngete ya mendino aja dianu ya ta. Ono ora teko-teko pisan sing dieling sing teko pisan moto. Teko pisan nggawa sak siji ngene lah komentare disinggang-singgung sing ngelus-ngelus dino disinggung ngene. Rasa kepropo. Dino dulangi ora. Rasa kepropo ya sapa kok. Tadi kan cinta kita kepada Allah. Melaksanakan karena kewajiban kita seorang anak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Untuk loh Bu, nyembah Allah yang menyekutukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wah, boleh bersyukurlah yang masih punya orang tua dan jika mau ada kesempatan untuk berwalidan yang begitu. Ya mungkin ukuran mereka kok abot ya biasa-biasa. Karena cinta kita kepada nek boten kemropong tok botenan. Mula mungkin kebetulan kalau niku pun bismillah karena cinta kita kepada Allah. Iki seprenen tek pompolan dikumbahi ya. Ya ono ya. Oh, nggih. Gitulah. Oke, nyenengke lah, nggih. Kamu nyenengke gitu ya. Terus kadang-kadang terus dikandani anak-anake ya, di-share ya. Sampeyan ben yo ora kok iki ngandani ya, ngandani itu sampeyan pedune yo ora. Kan tergantung monggo. Kalau gitu kan sudah kehendak Allah gitu. Tapi ini di mengandani anak agar tetap berbakti kepada harus
Mungkin Mabikal Baqarah ayat 165 ya. Itu dasarnya. Pun. Yang ketiga rasa khauf, takut. Ya. Karena dengan rasa takut itu masa sadar harus senantiasa dekat dengan Khalik. Bukan takut melayu, tapi takut akan nanti kalau tidak ada ampunan Allah ya, ada perlindungan Allah, ada siksa Allah, sehingga kita mendekat kepada Allah. Banyak istighfar ya. Astagfirullah. Al-Isra 57 ya. Nah, setelah. Jadi sebenarnya ya mau ya. Karena itu ibu-ibu saya hormati, semoga bermanfaat untuk diri kami dan keluarga kami dan anak turun kita semua. Dungan iku Bu, nek iso apa aja dhewe iki, tapi karo anak turun pura ta'ayun. Ya Allah, jadi hamba ini dan yang orang menegakkan sholat dan kepada anak turunku ya. Seperti Nabi Ibrahim itu loh ya. Untuk kita ya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan Allah itu akan semuanya yang tetap sehat. Ini masih level 2. Sekolah belum boleh masuk semua. Tapi nanti udah level sekian dan insya Allah sampai normal ya. Semangat kita tentunya harus jaga imun dan tetap senyum dan bahagia. Itu menjadikan semangat kita. Ampun susah. Ampun susah. Senajan tahu mungkin urung gajian ya, sing ngastoki rasa susah. Langkau sing gua apa? Yo nak rohani yang gelap jilat. Ya, gitu saya kira. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.